Maaf, sebab akibat kembali. Jadi karena mungkin namanya sebab akibat gitu. Jadi misalnya kalau gue lihat yang di environment gitu kan, tampilan fisik rumah sakit dari luar tuh kurang meyakinkan. Ini sama lingkungan di depan rumah sakit dijadikan parkir kendaraan, itu duluannya mana yang tepat, mana yang tidak? Itu sebab pakai apa? Sebab. Jadi padahal sebetulnya fishbone itu kita bacanya itu penyebab pertama, lalu nanya lagi mengapa, kayak 5 why. Tapi kalau seperti ini kan dia mengumpulkan sebab, lalu sekian sebab itu mengakibatkan apa. Jadi kayak ini, masyarakat takut ke rumah sakit, himbauan pemerintah untuk tetap di rumah sakit selama pandemi, pasien mau nama, masuk di kota Malang, pulang kampung halaman, semua ini menyebabkan penurunan jumlah pasien. Padahal di depan ini kan sudah ada penurunan jumlah pasien ya. Nah seharusnya kok dia, kenapa dari sisi lingkungan itu kita lihat masyarakat takut ke rumah sakit, nah itu baru penyebabnya apa? Karena pemerintah memang menghimbau untuk tetap di rumah sakit. Lalu kemudian kenapa pemerintah menghimbau untuk tetap di rumah sakit? Karena untuk mengurangi potensi penularan. Kalau sudah kita nggak bisa bertanya lagi kenapa, baru kita stop. Tapi ketika masyarakat takut ke rumah sakit, apakah hanya karena himbauan, ada penyebab lain nggak? Sehingga itu dia bisa nyambang lebih banyak, dan ketika hanya cabang pertama yang harus selaras dengan lingkungan Bapak Ibu, cabang berikutnya penyebab dari lingkungan itu bisa aja bukan faktor lingkungan kayak himbauan pemerintah itu kan bukan lingkungan, disitu juga polisi atau kemudian orang takutnya gimana ya? Kenapa dia takut? Karena kurangnya pengetahuan, kan bukan lagi environment. Jadi cabang ikan pertama itu environment, tapi penyebab dari cabangnya itu memang Bapak Ibu menganalisis apa saja penyebabnya. Sehingga pada akhirnya ujung-ujungnya nanti itu bisa ujungnya environment itu ke sana, lalu ketemu sama ujungnya di money atau yang di net, lalu jadilah kita bisa ketemu akan masalah. Jadi asli penggunaan fishbone itu di awal memang sesuai, dan habis itu ditanya kemana-mana apapun, lalu Bapak Ibu akan mengidentifikasi setelah semua sampai di titik tidak bisa lagi ditanyakan, itu baru kita golongkan, oh di sini itu ada penyebab, di sini yang sudah ada demand juga, sudah ada di money kan, oh karena kurangnya dana, dimension di lingkungan yang bikin orang datang itu sebulan dia kalau duit ya, yang bikin manusianya nggak kompeten juga nggak ada uang, sehingga pada ini kita bisa ketemu akar masalahnya adalah kurangnya dana. Itu bagaimana kita kayak ini kan dokter terlambat visitor, mestinya kan duluan ya. SOP sulit diterapkan kepada dokter. Baru saya tanya, kenapa SOP sulit diterapkan kepada dokter? Karena rendahnya daya tawar rumah sakit. Kenapa daya tawar rumah sakit rendah? Karena hampir semua dokternya adalah bukan dokter full time di hospital. Kenapa dokter full time di hospital yang nggak ada? Ya karena jumlah dokter di masyarakat terbatas. Udah kita nggak bisa nanya lagi ya kenapa terbatas, ya sekolah ribet kita ngurusin pendidikan dokter. Nanti Bapak Ibu lama-lama merubah kebijakan pendidikan dokter spesialis. Oke ya. Udah kemudian tapi SOP sulit diterapkan itu kan, dokter terlambat itu bukan hanya karena SOP sulit diterapkan kan. Kita bisa mengatakan bahwa dokter itu praktek di tempat banyak praktek di tempat lain. Kenapa ya? Karena boleh praktek di 3 tempat. Kenapa boleh praktek di tempat? Balik lagi kan dokternya kurang gitu ya tersebut. Ya dia kan bulat di sana. Kemudian kita bilang dari metode, karena dia sebetulnya kenapa dia bilang metode? Karena dia menekan SOP-nya kan. Tapi harusnya ketika bilang dokter terlambat dia akan masuk di men-nya. Tapi ketika kita bilang di metode apa saja sih yang terkait untuk meningkatkan kunjungan pasien? Itu kan bisa sistem antrian, tidak hanya pemasaran yang orang datang. Kenapa sih yang memudahkan orang datang tuh mulai dari metode orang tahu tentang rumah sakit di kita, metode ketika dia dilayani di rumah sakit kita. Bisa apakah karena sistem antriannya ruwet kah? Karena orang nggak mengenal rumah sakit kita. Kalau orang nggak mengenal rumah sakit kita kan langsung di environment. Kemudian sebetulnya 4M and 1A ini pun juga bisa Bapak Ibu ganti kan ya, bisa policies gitu kan, itu juga sesuai dengan pemahaman kita tentang apa sih
penyebabnya. Kalau kita melihat yang berikutnya, ini gabungan Bapak Ibu. Ada yang sebab, ada yang akibat. Saya misalkan pasien rapid reaktif dirujuk. Sebetulnya kan bukan material ya. Kalau kita material itu adalah ruangannya belum sesuai standar atau nggak punya bahan alat untuk memeriksa rapid antigen. Ini penurunan utilisasi TT itu kalau karena dia menyari kenapa sih dari material yang bikin, karena tidak adanya. Jadi dia bingung nyari penyebabnya di material. Mainnya kenapa? Jadi dia di awalnya malah bukan main ya Bapak Ibu. Kayak pasien takut berobat sama stigma itu kan bukan masalah main. Yang main hanya DPJP. Nah, sebetulnya Fishbone ini hanya akan bagus kalau kita proses ya Bapak Ibu. Karena proses tuh yang Bapak Ibu teliti itu bukan penurunan jumlah, kok penurunan jumlah itu agak sulit kalau pakai Fishbone langsung. Tapi kalau keterlambatan dokter, itu proses ya pelayanan rapid itu pasti dipengaruhi orang, metode, mesin gitu kan. Jadi pelaksana pemeriksaannya, mesin COVID-nya, mesin PCR-nya, kemudian teknik pemeriksaannya dari sisi metode, biaya untuk pemeriksaannya, kemudian faktor lingkungan lain yang bisa mempengaruhi. Jadi kadang-kadang karena ujungnya ini terlalu gede dulu, jadi kita harus mencari dulu untuk utilisasi TT dan kita nggak bisa maksakan yang material sama lingkungan. Jadi nggak harus Bapak Ibu. Even for everything. Jadi kalau kita bilang kalau saya langsung penurunan TT yang dari sisi masalah kan Bapak Ibu akan kejauhan ya. Kalau dari sisi uang misalkan saya bilang utilisasi TT, kalau dari sisi uang kan bikin masalah apa? Kok orang nggak mau datang ke rumah sakit yang disebabkan karena uang? Ini kita nggak dari sudut pandang siapa, hospital or pasien. Kalau dari sudut pandang pasien kan kita bilang tidak ada biaya bagi masyarakat yang tidak tercover asuransi kan berbagai macam, atau kompleksif meskipun tercover ada restriksi tertentu ya pada penggunaan coverage dari insuransinya, atau ada money lain kan yang bikin orang nggak pakai. Bisa aja money-nya itu nggak muncul sebagai penyebab awal. Kita kan akan bisa main di lingkungan. Kenapa orang nggak suka datang ke rumah sakit gitu? Karena rumah sakitnya sibuk gitu ya. Kenapa kok sibuk? Karena dia bangunan lama. Itu kita nggak bisa nanya ya kalau bangunan lama kenapa kalau yang musuh begitu tua gitu. Tapi kan kita bisa karena tidak ada renovasi. Kenapa nggak ada renovasi? Karena tidak ada dana. Nah itu baru muncul dananya itu jadi akar di lingkungan. Nah, kemudian kalau di manusia, apa yang bikin orang nggak ke rumah sakit? Saya pelayanan dokternya nggak ramah, itu bisa. Dokternya tidak datang tepat waktu atau tidak lengkap dokter spesialisasi yang kita miliki. Kenapa kita nggak punya lengkap spesialisasi? Bisa saja karena tidak ada dokter atau daya tawar kita yang kurang kuat. Itu bisa menjadi mani lagi kan kemampuan kita untuk mengikat dokter praktek di tempat kita. Itu yang agak nggak pasnya ketika teman-teman pakai ISBU termasuk ketika UAS kemarin. Nah, sesudah ISBU-nya benar, dari ujung-ujung akar yang teridentifikasi, kalau sudah mentok jeduk tidak bisa nanya lagi sehingga nggak usah bahas tentang pendidikan lagi, itu masih Bapak Ibu kumpulin lagi karena bisa jadi ada ide-ide serupa ya. Ini dengan tema ide serupa itu dari ujungnya lingkungan, dari ujungnya dari ujungnya money, itu bisa kita listing, kemudian kita bisa memberikan tim kalau ternyata tema kalau dia ternyata mirip-mirip atau bisa kita kategorisasikan. Ini kemarin dicoret itu karena bukan masalah dia, BPJP belum pakai APD level 3 saat merawat pasien di rumah sakit lain. Ketika saya mikir-mikir, kenapa? Itu karena dia membawa kebiasaannya ketika di rumah sakit lain ke tempatnya. Jadi tidak terbiasa melakukan level 3 dan mahasiswa mencoret masalah ini karena nggak bisa mengintervensi, memaksakan di rumah sakit lain. Tapi saya masih bisa kita solusi dengan apa? Ia dilatih di tempat kita. Nah, lalu dia menggunakan
jumlahnya tadi. Kan tema ini terdiri dari berapa ya, sehingga sebetulnya dari sisi jumlah tanpa Pareto pun kita akan tahu bahwa 80%-nya ini tercapai dari 3 hal aja ya. Stigma, kebijakan, dan larangan berkunjung yang bukan masalah biaya dan stigma pada dokternya. Sehingga kita bisa mengelola yang, kalau saya mengelola yang stigma masyarakat itu baru mencapai 40%. Tapi kalau saya mengelola stigma dan kebijakan yang bisa terkait itu dia akan mencapai 60%. Tapi kalau saya mengelola ketiga menjadi satu itu saya menyelesaikan 80% dari permasalahan. Ini kalau kita pakai Pareto. Yang kedua adalah prinsip kita yang menggunakan ini Bapak Ibu adalah cara untuk mengidentifikasi masalah, penyebab dari masalah yang Bapak Ibu temukan. Bapak Ibu ketika magang kan masih ketemu problemnya aja, belum penyebab dari problemnya. Nah di proposal magang itu dijelaskan gimana cara nyari penyebab sama nanti untuk mengembangkan solusi, karena di proposal magang itu sudah satu problem ya. Sudah satu problem. Di studi pendahuluan kita mencari problemnya yang mana. CE dia ini kan melihat masalah tentang lamanya proses pengolahan obat. Nah maka ketika mencari penyebabnya dia menggunakan FMIE. Di mana di FMIE ini dia ada prosesnya mulai dari loket, entry obat non kronis sampai penyimpanan obat, kemudian dibikin subproses lagi. Dan dari hasil itu memang waktu terlamanya di penyiapan obat, sehingga dia fokus di penyiapan obat yang kemudian dari FMIE itu dicari lagi penyebabnya. Jadi kan ada prosesnya ya, lalu mencari apa sih potensi kegagalannya, kemudian data yang dibutuhkan untuk membuktikan potensi kegagalan ini adalah metode magang dia untuk data yang dibutuhkan saat dia yang sudah dituliskan di proposal untuk mencari penyebabnya. Kemudian di sini akan kelihatan bahwa dia melakukan FGD, telah dokumen sama pengamatan. Yang FGD ditujukan untuk apa saja. Ketika dia mengidentifikasi solusi, itu potensi kegagalan adalah ketidakcocokan, kemudian dihasil konfirmasi, diketahui bahwa kenapa kok sering terjadi kesalahan karena dokternya praktik bersamaan di banyak tempat dan karena belum ada pedoman baru solusinya yang di kanan. Ini contoh kalau Bapak Ibu pakai menggunakan FMIE, maka yang dijelaskan di proposal adalah langkah-langkah FMIE-nya. Kemudian habis FMIE itu untuk mencari solusinya kan dari membuat FMIE menjadi subproses, lalu menganalisis penyebab di komponen dari subproses itu, kemudian mencari mana solusi yang tepat. Di langkah itu Bapak Ibu harus jelaskan mau bikin FMIE-nya itu dengan cara apa, gambar giveaway, atau diskusi, atau telah data. Itu yang ada di proposal magangnya. Lalu ada yang magangnya pakai link ya Bapak Ibu ya. Dia memang menggunakan ini kayak value stream mapping Bapak Ibu, cuman agak ya nggak sekali juga sih. Prosesnya mulai dari patient identification, billing, screening, payment, dispensing, etiquette writing, uploading, sama koreksi kalau ada kesalahan baru drug delivery. Nah dari sini dia akan tahu sih melihat turnaround time di masing-masing subproses. Lalu dia ini agak rajin ya mahasiswanya ya. Iya, lalu dia saya minta untuk melihat di 2 hari yang berbeda, Wednesday sama Thursday, dan pada beberapa pilihan waktu. Nah baru di situ adalah ketahuan bahwa value edit sama minnya ada gimana. Jadi kalau tadi kan turnaround time based on subproses, Bapak bisa melihat yang paling lama di mana. Jadi yang akan dia jelaskan adalah metode linear dalam proposal, karena dia akan mencari waktu terpanjang dan penyebab waktu terpanjang. Nah, ketika dia mencari waktu terpanjangnya dilihat dari time berdasarkan isi proses, sama dia juga melihat time terpanjangnya itu di waktu ya. Maka akan kelihatan yang paling panjang non-value edit time-nya sore ya, di hampir
semua yang paling panjang yang ketika melebihi minnya Bapak Ibu ini adalah di atas pukul 15 di atas pukul 15 ini dia mulai melebihi, dan rata-rata yang value added ini juga nggak terlalu, maka dia akan bervariasinya sehingga dia akan melihat apakah ini disebabkan karena ada subproses yang repot ataukah karena service hours tertentu. Lalu yang ketiga, dia melihat turnaround time dari number of drug. Apakah karena obat yang harus dikelola? Jadi kan kita tadi nanya karena di subproses tertentu kah, di waktu tertentu kah, ataukah karena jumlah obat yang harus dikelola. Kalau kita lihat di 2-3 nggak masalah, tapi yang menarik adalah 4 sama 7 sama 10 itu kok ya sama ya. Dari sini kan kita bisa menyimpulkan it is not because of tak jumlah dari obat. Kemudian yang keempat adalah turnaround time based on number of queue. Jadi kan bukan karena jumlah obatnya, tapi lagi nunggu berapa orang ya, antriannya berapa panjang. Nah ini baru kelihatan bahwa yang lebih mempengaruhi turnaround time tadi ada unsur service hours sama number of queue, karena pasien itu datangnya nggak luru-luru aja kan, terus kemudian baru ngepick ya kalau di obat, karena kan dokternya baru datang jam berapa, lalu baru pagi-pagi itu tenang damai kan, nggak ada resep datang jam berapa itu semua polinya mulai buka, kemudian baru muncul hasilnya. Jadi permasalahan ternyata adalah time service hour sama jumlah orang yang mengantri, dan yang paling besar isu proses yang mana ini Bapak Ibu bisa cek, saya lupa terserah. Dan kemudian dia mengatakan kalau gitu yang masalah adalah cara kita mengatur antrian, sehingga solusinya adalah how we manage the queuing. Ini kalau pakai Lean, jadi macam-macam yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau kemudian ada juga yang menggunakan Lean, kemudian dia bertanya ya apa sih yang menjadi penyebab di setiap tahapan ya. Kemudian dia bahwa ada overproduction, ada waiting, kemudian juga ada transportation. Skor ini dilakukan setelah dia mengidentifikasi waste melalui wawancara, bukan hanya pengamatan, tapi dia melakukan wawancara kepada para petugas. Lalu skor ini ditanyakan dengan mana sih yang memiliki berat terbesar ya dalam menyebabkan waktu tunggu ya di pengolahan. Ini dia rekamedik, maaf, ini proses rekamedik. Nah, ini contoh dari makanya kalau wawancara ditulis ya. Pasien lama menunggu rekamedik yang belum diserahkan ke kami Pak, kemudian petugas sudah mencari sampai ke ruang perawatan karena ternyata belum diserahkan ke ruang rekam medik karena dokternya belum mengisi resume ketika pasien pulang. Petugasnya hanya satu. Jadi kita melihat kan faktor petugas hanya satu, faktor dokternya nggak segera melengkapi sehingga rekam mediknya itu belum sampai ke tempat penyimpanan kembali ketika mau dicari nggak ada. Jadi kalau kita runut itu kan rekam medik tidak ada, kenapa rekam medik tidak ada, belum dikembalikan, kenapa belum dikembalikan, dokternya belum mengisi resume rekam medik. Kalau kita menganalisis dari yang di sini. Lalu dari masing-masing dia akan harusnya ini masalahnya bukan lamanya pencarian rekam medik, tapi lebih spesifik yang tadi ya, dokternya nggak ngisi resume ya. Kalau dari akarnya kan kenapa nggak dikembalikan karena masih tertahan belum mengisi resume. Nah ini kenapa saya kasihkan contoh yang tadi itu kan udah enak ya nyari penyebabnya, tapi ketika nyari solusi itu nggak balik ke penyebabnya, lupa kita ya. Kembali ke masalah, kalau lamanya pencarian rekam medik ini masih masalah, tapi penyebab lamanya yang nggak diambil, sehingga akhirnya kan kepatuhan. Nah ini di sininya kan tidak cocok ya dengan lamanya, karena kan ini bukan namanya pencarian, harusnya terlambatnya pengembalian rekam medik. Jadi ini ada ketidakcocokan, ini yang juga saya ingatkan ke teman-teman, sehingga dia mengembangkan sebuah sosialisasi sama menyamakan persepsi dari prosedur, kemudian dilakukan monitoring, dan kemudian disampaikan saat morning report. Jadi idenya pas morning report dilaporkan mana
pasien pulang yang belum diisi resumenya, sehingga diharapkan at the next day itu harus sudah selesai, misalnya seperti itu. Karena dia mainnya 1 kali 24 jam ya Bapak, kenapa dia mainnya di morning report. Kenapa saya share agar Bapak Ibu ketika nyari penyebab itu bisa menggunakan semua knowledge yang sudah pernah diberikan, dan itu kalau bicara waktu mungkin Lin akan lebih tepat ya. Kalau bicara sebuah kebijakan atau proses, dia bisa dipengaruhi oleh Fishbone, jadi kita akan bicara Fishbone. Ataukah Bapak Ibu boleh tidak terpaku dengan Fishbone, kita menggunakan 5 whys. Saya pernah mengajarkan di healthcare di problem causation, itu kan bisa Bapak Ibu penyebab lalu bertanya kenapa, bisa bercabang ke 5, dan 5 ini punya cabangnya masing-masing, sehingga Bapak Ibu nggak tergantung temanya sama Fishbone. Tapi bisa juga dia di center di tengah, kemudian penyebabnya banyak, dan penyebab kedua ini bisa aja menyebabkan juga yang di lain yang tadi disebut sebagai penyebab pertama. Nah ini memang kesehatan itu manajemen lebih sering yang terakhir ini, karena dia saling terkait. Itu lebih mudah untuk mencari akar masalahnya. Jadi nggak harus linear gitu ya. Ada dua, kenapa Bu Vina datang terlambat, karena baru pulang, sama karena baru pulang udah satu ya. Kenapa ya saya terlambat tadi? Jadi dia agak ngomong sama Bang di depan. Dia nggak salah sih, saya yang datangnya mepet ya, sehingga saya memilih saya jalan aja daripada disuruh muter ya. Muter aja. Udah saya jalan cepat, ambil produk susu saya. Jalannya itu saya tunjukkan, saya susu gitu. Supaya ada effortnya gitu kan. Jadi mau saya bandingkan muter sama saya jalan sebetulnya, atau saya bertahan dulu sama depan. Jadi kita lihat kenapa tidak dipahami gitu kan, tidak dalam karena kurangnya penjelasan dosen sama keterlambatan penyediaan materi. Kenapa materinya terlambat, nanti akan nyambang lagi. Nah, kenapanya itu bisa nggak harus satu. Di sini 3 cabang, di sini juga bisa lebih dari 1, dan dia bisa saling berinteraksi. Nah, itu bisa Bapak Ibu bersama mereka kayak brainstorming gitu, terus apa-apa, atau Bapak Ibu bertanya, kayak dia kan bertanya, kemudian dari hasil interviewnya Bapak Ibu menganalisis kan, interview tadi menunjukkan dia sekarang nggak sengaja kan cerita sebab akibatnya. Biasanya itu lama Pak intinya, bahkan belum ada sih harus sampai nyari ke ruangan. Itu karena itu kelihatan bahwa sebetulnya itu penyebabnya. Jadi tergantung Bapak Ibu lebih nyaman mengidentifikasi siapa orang yang perlu diinterview, kemudian diam-diam kita menganalisis, lalu baru kemudian saya ketemu lagi sama mereka semua, menyajikan hasil analisisnya apakah sudah sesuai, mungkin miss something, atau kalau kita mungkin punya kecerdasan tambahan. Kadang-kadang tidak mudah Bapak Ibu brainstorming menganalisis pada waktu yang bersamaan, itu mencerna semua omongan, dan kita mungkin hanya bisa menyimpulkan, tapi belum bisa mapping. Bisa juga brainstorming karena males wawancara satu-satu, tapi recordingnya juga harus bagus ya kan. Jadi di record, di note, sama mimpin, that's not easy. Nanti saya Bapak Ibu mimpin sambil ada yang rekam, biasanya saya bawa orang bawa itu. Ada yang merekam, naruh, lalu ada yang nyatet. Dia akan menyatet semua hal yang terjadi termasuk ekspresi. Saya hanya akan fokus untuk memimpin. Tentu saja saya masih punya ingatan apa saja hal yang terjadi. Habis itu saya baca field note-nya, lalu mendengarkan rekaman, baru saya bisa besok saya ketemu lagi. Once is more efficient karena sekali tepuk semua orang datang, tapi juga membutuhkan semua panca indera kita ya. Kalau itu kan satu panca ini ngobrol, dan kemudian dikumpulin, it's more fixed time. Tapi itu juga akan tergantung mudah ngumpulin mereka nggak sih. Kadang-kadang kan ngejar rapat aja, ngejar jadwal itu so persetujuan seluruh direksinya, jadi jadwal belum lagi aku tinggal sama anda gitu juga. Ya, which one yang Bapak Ibu lihat sesuai dengan settingnya ya. Lalu ketika memilih solusi Bapak Ibu, mohon diingat bahwa apakah Bapak Ibu akan melakukan tindakan koreksi
atau tindakan perbaikan, dengan kata lain pencegahan. Kalau koreksi itu Bapak Ibu, jika ada pasien jatuh, kalau di safety, maka dia kan harus diobati efek dari jatuhnya. Kalau perbaikan, gimana supaya enggak jatuh lagi. Kalau nilai Bapak Ibu jelek, diberikan ujian ulang atau diberi tugas. Tapi kalau perbaikan gimana ya supaya nilainya itu enggak sampai jelek. Kalau kita melihat keterlambatan rekam medik Bapak Ibu, kita bisa melakukan tindakan koreksi sebetulnya pada saat itu. Rekam medik yang kita mungkin segera meminta dokter atau ditarik dulu atau pakai rekam medik baru dengan nomor lama, misalnya karena faktor QE-nya. Baru kalau tindakan perbaikan kita menganalisis. Pada umumnya yang Bapak Ibu lakukan adalah tindakan perbaikan. Karena kan sudah lewat tuh masalahnya Bapak Ibu, nggak bisa langsung. Tapi kita bisa juga memberikan saran, karena kita pencegahan kita tuh nggak akan selalu berhasil mencegah 100%. Bapak Ibu juga perlu mempertimbangkan, memberikan saran kalau itu terjadi apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau nggak ada, itu kita mau ke ruangan, boleh dokter kan iso tuh ceritanya ya. Ataukah boleh segera kita cukup nanya aja nomor RM-nya berapa, difotoin kah, dan berjalan paralel bahwa ini dicarikan juga dokternya, atau itu diambil baru kemudian dilengkapi. Jadi nggak boleh dari klinik, nggak boleh langsung disimpan di rekam medik, tapi harus dikembalikan ke rawat inap agar dilengkapi. Atau kan Bapak Ibu menggunakan cara yang lain, itu disebut solusi untuk koreksi ya. Ketika kita bicara perbaikan Bapak Ibu, ada 3 hal. Bapak Ibu menghilangkan akar yang tadi kita identifikasi, atau hanya bisa mengendalikan, atau yang satu itu nggak bisa saya cegah ya, kayak tadi kita bilang kenapa ya nggak bisa nerapkan dokternya tepat waktu, dokternya wangel ya kadang-kadang gitu ya. Terus kenapa kok angel? Nek siji, terus habis itu dia bukan full time physician saya, mau saya omelin, saya nggak punya dokter lain. Minimal Bapak Ibu kan live with it ya. Atau kita bisa nggak sih mengendalikan keterlambatan dia itu, kita berkomunikasi ke beliau dengan memastikan waktunya, kemudian ketika beliau terlambat jam seberapa jam kita tanya apakah akan terlambat, dan kita menginformasikan kepada pasien. Setidaknya dia tidak menunggu tanpa ketidakpastian. Sehingga kita lakukan tidak membuat dokternya datang tepat waktu, tapi ada early information when there is a possible delay, kemudian updating information ketika terjadi delay tambahan. Karena kan bisa terjadi, apalagi dokter opsi ya, tiba-tiba ada operasi gitu ya. Tiba-tiba ada operasi, ya itu dan juga bisa jadi. Tapi kalau Bapak Ibu mau tindakan, tadi penyebabnya adalah karena kurangnya dokter ya, mau nggak mau Bapak Ibu kan meng-hire. Ketika meng-hire, lalu solusi itu adalah hal yang paling nggak menyenangkan untuk diajukan ya. Nambahin SDM itu nyebelin Bapak Ibu. Tapi kita harus melihat, menganalisis lebih bagus nambah dengan cara yang apa? Nambah banyak mitra, ataukah mencari satu full time. Ketika menjadi satu full time, kita berpartner dengan pendidikan, ataukah kita menyekolahkan. Itu kan juga opsi. Selama ini sekolah, berarti kita tetap ya bersabar ya, bersabar sama nggak ada dokternya ya. Partnership biasanya boleh sama dokter PPDS ya, yang sudah di fase akhir, tapi itu juga harus memastikan di situ ada supervisor klinisnya, sehingga partnershipnya pasti kita juga dapat tambahan satu dokter yang menjadi pengawas dia. Itu beberapa rumah sakit kan minta kerjasama dengan fakultas kedokteran karena mau penempatan PPDS-nya di tempatnya. Jadi kan dokternya 2 tapi PPDS-nya banyak ya. Jadi dia yang lari-lari, PPDS-nya itu boleh. Nanti kita harus membuat regulasi, beberapa regulasi bagaimana pengaturan kewenangan klinisnya. Jadi karena kemarin juga ada satu fakta yang menarik, kalau di RSSI yang banyak fellowship-nya tuh nggak pernah ada keterlambatan. Karena kan banyak fellow-nya ya Bapak Ibu. Tapi begitu yang praktek seniornya aja, nah itu pasti terjadi keterlambatan. Itu juga menjelaskan kenapa mereka berhak dibayar ya Bapak Ibu ya. Karena mereka yang melakukan pelayanan. Dan ketika saya minta bayarannya, saya potongkan dari dashboardnya dokter, mau nggak? Mau.
Kalau begitu Anda tetap harus duduk di situ ya, meskipun ada PPDS-nya. Jadi dua pilihan, kalau Anda nggak duduk di situ ya berarti tesnya dipotong lah, kan dia bisa jadi praktek di tempat lain kan Bapak Ibu, karena ada ini patutlah dia dipotong karena tidak melakukan seluruh fungsi. Tapi tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang menerima penurunan pendapatan. Mau any reason meskipun salah tetap nggak mau. Termasuk nggak mau dipotong pajaknya. Iya. Berapa persen Bapak Ibu pajaknya sekarang? Iya, kalau dapat terima. Saya potongannya 30%, keren ya? Iya, karena kita kena private. Kalau PTNBH itu membuat UB jadi private, sehingga dia akan pajaknya tidak pajak final, akan dikenakan secara kumulatif. Di bulan-bulan ini sudah mencapai 30%. Dan dia telepon Bapak dan yang enggak, Bapak kan sekretaris saya, bukannya dia terima ada HR yang tidak diterimakan by rekening, kan diterimakannya pakai amplop, dia baca tulisan. Dokter maaf saya salah fokus. Kenapa pajaknya sepertiga? Iya, memang pajak saya sepertiga. Dan itu nanti di akhir saya masih harus mengembalikan kurang pajak itu. Kurang bayar sih. Jadi yang bikin IKN itu karena pajak belum sana. Jauh ya kayaknya. Emang berapa penghasilan saya? Rame loh, rame pada waktu diterapkan di UB itu ramai sekali. Akhirnya sekarang UB membuat kebijakan tabungan pajak. Ya, supaya ketika bayar kurang pajak tidak kaget. Iya, karena itu melebihi pendapatan di bulan tersebut, kurang pajaknya. Tapi ketika diterapkan tabungan pajak itu berarti kurang lebih yang diterima Bapak Ibu itu tinggal 50% dari semua bentuk insentif, karena dia sifatnya kumulatif ya. Itu termasuk strategi kenapa saya nggak mau bayarin. Saya di RSU kemarin saya bilang THR-nya sama itu jangan dibayarkan di bulan yang sama, karena mempengaruhi kumulatif pengenaan pajaknya. Jadi strategi ya ramailah di milis ya, heboh sekali. Saya ditanya mau protes nggak? Saya mengkaji itu kayaknya nggak bisa saya protes kebijakan itu, kecuali ada berani protesnya harus punya partai, karena perubahan kakak saya juga di pajak ya, kakak saya di pajak, saya nanya nggak bisa dilangsung dia emang kamu kurang pajak ya, nggak bisa. Orang pajak itu doanya nambah penghasilan dari pajak. Jadi kapan hari raker di Malang itu kenapa kok raker ini estimasi pendapatan pajak kita tidak memenuhi target untuk menyelesaikan pembangunan. Kalau kita berharap pajak ini diturunkan ya. Nah, Bapak Ibu kalau memilih solusi ketika kita masalahnya di sistem, pasti Bapak Ibu akan di policies ya. Begitu juga di perencanaan. Tapi kalau di proses, Bapak Ibu bisa menghilangkan penyebab, mendeteksi atau menindaklanjuti, bisa impact control, elimination of causes atau control of causes seperti yang saya katakan tadi. Dan kalau Bapak Ibu permasalahannya adalah kita emang nggak ada untuk kebijakan kemana, nggak salah Pak Cahaya cerita soal tidak memperhitungkan pemeliharaan ketika pembangunan itu plan causes. Kalau misalnya dia nggak bisa memperbaiki karena kesulitan, kita bisa melihat di prosesnya. Jadi kita apakah dia awal memang nggak pernah kepikirkan, jadi dia plan kenapa? Karena memang secara sistem kita nggak punya prosedur bahwa ketika mau bangun itu harus melalui proses tersebut. Jadi kita akan merubah prosesnya. Kapan sih kita memilih yang saya kelola itu di proses plan atau sistem? Ketika dia repetitif Bu, pasti kita harus main di sistem. Karena Bapak Ibu mungkin hanya di proses bisa berhasil, tapi nanti akan terjadi lagi. Misalnya di kata kelas yang kerjasama itu karena yang magang itu Dr. Saifullah Asmila Gani gitu ya, dan dia adalah wadir Yanmednya, terus juga mengelola pendidikannya. Padahal masalahnya sederhana yang mau dikelola aslinya, yaitu seringnya terjadi inakurasi dari data di rekam medis
karena ada kewenangan yang tidak tepat, yaitu dokter mendelegasikan ke PPDS-nya misalnya begitu. Tapi itu kalau diruntut-runtut adalah kenapa? Ya karena PPDS emang nggak diberi hak akses sebagai pengisi rekam medik. Kenapa? Karena dia tidak diperhitungkan sebagai DPJP. Nah, begitu bilang kenapa DPJP-nya? Kita di medical staff bylaw-nya nggak mention dia sebagai DPJP. Sehingga dirubah apa? Medical staff bylaw dulu ya, yang menyatakan bahwa dia adalah DPJP di bawah supervisi. Untuk membuat kebijakan tersebut itu rangkaiannya cukup panjang ya, negosiasi dengan semua orang FGD sehingga barulah disebut pengertian DPJP dengan supervisi itu apa dan mengembangkan tingkat supervisi. Itu belum menyelesaikan masalah yang tadi loh ya. Laporan direkam media itu jauh banget. Tetapi bahwa itu memang a very basic dan habis bikin itu dia harus bikin bagaimana prosedur, habis itu di sistem informasinya harus mengatur regulasi kewenangan, baru habis itu setting di sistem informasi sesuai dengan kewenangan yang di-set, baru ini bisa berjalan, baru kita akan terjadilah bahwa hanya orang yang berwenang yang memasukkan informasi rekam medik karena sudah menyebabkan insiden. Nah ini kalau kita main di sini, kebetulan kalau kasus ini kan nggak bisa PPDS dengan ngisi, seniornya juga tidak mau ya tapi ketika mau di blaming kan PPDS juga nggak mau karena dia juga disuruh sehingga supaya sistem problem yang dia selesaikan sehingga hasil makanya adalah rancangan kebijakan dan konsensus bahwa ini sudah diterima. Itu semua. Jadi kalau dicari haknya apa, ya udah itu aja haknya, tapi proses yang dilakukan cukup panjang. Nah, makanya kalau mau milih ini tergantung power authority-nya si pemagang. Kebetulan memang kita pilih. Kenapa diberikan satu karena dia kelas kerja sama, dan yang kedua karena RSSA is a very complex hospital ya. Hampir selalu kita melarang mahasiswa untuk magang di sana. Dulu kan pernah ada yang mau milih, aduh, jadi susah kalau magang di RSSA. Sehingga ketika ada kerjasama dan masalah itu lebih tepat diselesaikan ketika orangnya ada di sana. Dan menariknya Bapak Ibu kelas itu memang kita buat karena dulu ada ide supaya bisa langsung apply. Kalau Bapak Ibu habis rapat tugas, habis presentasi tugas 1 itu kan cuma bahagia di masing-masing. Itu lalu muncul instruksi setiap kali rapat itu. Setiap kali kok presentasi itu kayak kita pindahin rapat manajemen kan, terus sudah sepakat. Oh berarti besoknya kita akan ada rapat ini hasil analisis ini dibawa ya. Kalau kita memfasilah jadi misalkan ada yang menganalisis apa itu, oh ya bagus, oh ya kemarin ada pertanyaan ini, berarti besok waktu rapat data ini yang kayak sehingga sudah jelas semua ya. Jadi ya, ternyata itu menarik juga begitu kita benchmarking ke satu rumah sakit, melihat itu udah langsung, tapi kita kok nggak bisa kayak gini loh. Pulang mereka berumpul sendiri lalu mendiskusikan besok kita harus rapat beneran gitu ya. Itu memang kita di Indonesia pengelola rumah sakit itu kita mestinya bikin kelas yang sepaket gitu ya. Jadi kayak bukan rumah sakitnya Bu Iva misalnya, tapi kan teman-temannya bukan. Tapi kalau ada 5 rumah sakit, kalau yang berangkat sekolah itu administrative to for all the manager itu akan lebih mudah. Jadi ya case kita itu kan supported ya langsung ada. Iya semuanya kalian juga. Oh benar-benar sekolah ini membuka mata saya karena saya mau juga begini. Oh ternyata begitu ya, ternyata begini karena pada kemarin hanya di higher decision level atau nggak pernah kayak di bawahnya ketika harus melakukan PSC. Oh berarti kita harus ini kayak baru pada awal kami agak berpikir bukan itu rumah sakit sudah advance gitu ya, tapi kemudian saya bilang mereka semua kan pintar sebagai spesialis loh ya. Kemudian dalam jenjang karirnya kan jenjang karir administratif Bapak itu ditunjuk karena perputaran jabatan, and kita any prior knowledge can have experience yang kita nggak punya. Ya itu yang bisa kita kombinasi. Beberapa memang kita ubah sedikit settingnya karena mereka memang higher in experience dan agak sulit karena
sudah melalui berbagai regulasi, ini kadang-kadang pun pedang gitu. Ini bahasa Indonesia-nya apa ya? Itu harus berubah gitu. Sehingga kita datangkan orang-orang dari rumah sakit yang lebih tinggi ya, tinggi untuk menjelaskan iklan harus digoyang sedikit. Ya, oke. Boleh pilih ya Bapak Ibu yang ini aja. Lalu dari manakah sumbernya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa yang paling sering Anda lakukan tuh brainstorming. Tapi kadang-kadang teman-teman nggak melakukan benchmarking. Benchmarking itu belajar dari rumah sakit lain bagaimana mereka menyelesaikan masalah ini. Lalu Bapak Ibu juga jangan melakukan review pustaka. Itu mesti ditanyakan. Jadi, kalau mengatasi keterlambatan dokter, kita bisa loh melakukan juga systematic review yang keren gitu, nyari di Google gitu, how to increase doctor compliance misalnya. Nyarilah berbagai referensi sehingga pas Bapak Ibu di magang ini kan berperan sebagai konsultan loh. Jadi modalnya nggak hanya usulan dari mereka, tapi pengetahuan kita tentang rumah sakit lain ini kan banyak ya. Bisa saling bertanya, di rumah sakit kamu kayak gimana sih? Jadi misalkan saya cek rumah sakit lain gitu. Cek rumah sakit lain, what are the possible solution they have? Wajib itu bisa dicek dari rumah sakit A begini dong, rumah sakit B begini. Kalau kita lihat impactnya yang mana? Bapak Ibu kalau melakukan ketiga hal ini pasti solusi Anda jauh lebih konkret ya. Oke? Ini tadi contohnya ya, dari sistem karena kebijakan protokol, dari perencanaan. Kenapa kita sebagai sistem ya, pasien saya pakai kasus ini. Kenapa pasien menurun? Sistemnya memang membuat pasien nggak boleh itu karena protokol kesehatan. Kan dulu sempat dilarang kalau sakit nggak usah ke rumah sakit. Plus stigma masyarakat walaupun sakitnya nemen lebih ketularan. Kan itu ada dua hal. Kemudian di dalam perencanaannya memang ada keterbatasan jam buka pelayanan saat COVID sama kita nggak punya dokter. Dari proses itu juga bikin lama karena untuk masuk ke rumah sakit harus screening dahulu, kemudian biayanya mahal, itu akan membuat artinya pada waktu itu berbagai hal itu membuat orang nggak suka ke rumah sakit, tidak mudah lah Bapak Ibu ke rumah sakit. Kalau sudah maka kita mencoba mencari. Nanti Bapak Ibu akan bikin saya salah bikin harusnya di setiap eliminasi, pengendalian sama monitoring itu 3 ya. Bisa eliminasi itu bisa lihat hasil benchmark gimana, brainstorming gimana, referensi gimana. Jadi ini untuk satu penyebab setelah ketemu akar masalah, rendahnya penggunaan registrasi online pasien DMO. Ini contoh aja sih. Untuk menghindarkan penyebab, Bapak Ibu benchmarkingnya itu bertanya apa yang dilakukan rumah sakit lain, apa hasil brainstorming usulan dari rumah sakit, dan apa kata riset evidence. Ini karena topiknya saya pakai untuk mengatasi kekurangan dokter. Ini bisa kita buat untuk menghilangkan penyebab, atau untuk kontrol, atau untuk monitoring. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya potensi solusi, maka yang berikutnya Bapak Ibu bisa memilih solusi dengan berbagai metode analisis ya. Kalau force field analisis itu kita menetapkan faktor pendukung dan penghambat, sehingga kita kayak bentangkan kayak SWOT Bapak Ibu, lebih banyak pendukung atau penghambatnya, atau menggunakan voting yang paling gampang, atau menggunakan matrix priority. Salah satu contohnya adalah kemarin pada waktu kelas sebelumnya sudah kita gunakan ya, atau menggunakan cover yang dua-duanya semuanya sih bisa ya Pak, dan tergantung nggak ada yang nggak bisa. Gampang kok, semua itu kan gampang bisa. Kalau gampang itu merendahkan. Apa? Ada mau tanya? Ya udah. Jadi Bapak Ibu, satu kita bicara tentang kenapa dibarengkan seperti yang kemarin saya sampaikan, agar ketika Bapak Ibu melanjutkan magang, nggak lupa bahwa magangnya ini riset ya. Sehingga wawancaranya didokumentasikan,
Ya kalau Bapak Ibu observasi itu fotonya ya ada. Kalau Bapak Ibu jalan sambil ngerekam kayak vlog gitu ya, kan bisa bilang ini pagi hari jam sekian di rumah sakit sepi gitu, atau sudah ramai pasien menunggu hingga di luar, itu kan udah terekam. Kalau ada foto tapak di sudut sampah pasti gunung itu kita berdoa. Tapi kalau Bapak Ibu interview sudah, atau Bapak Ibu datang. Jadi sebagian besar ketika magang itu harus, menurut saya Bapak Ibu kalau nggak pakai case study, participatory action research ya. Dan Bapak Ibu boleh memilih case study-nya masih pada mengeksplorasi penyebab. Tapi pada waktu kemarin kita rapat kerja kurikulum mengundang salah satu stakeholder pengguna, Pak Chandra hadir ya, yang dari versi Pak mantan direkturnya RSI Aisyah, dia bilang jangan hanya diberi penyebabnya, dia minta diberi juga solusinya. Itu harapan dari pengguna. Plus yang belum kita lakukan adalah ternyata yang rumah sakitnya belum pernah kita pakai itu wadul kepesi kok nggak pernah digunakan. Jadi pada pengen digunakan sebagai tempat makan. Jadi setidaknya dia bermanfaat ya. Jadi setidaknya Bapak Ibu, Bapak Ibu nggak boleh berhenti ini loh penyebabnya, tapi sampai ketemu solusinya. Dan paling buruk nih, mengasih tahu gimana cara menerapkan solusinya, POA sama timeline. If possible Bapak Ibu, modeling atau initial implementation, karena saya nggak bisa membatasi karena kan nggak tahu saya kerumitan problem yang Bapak Ibu lakukan sama power yang Bapak Ibu punya. Aku sampai gini ya. Oh ya, tak kira dari sebelah. Oh ya, tak tahu sebentar. Iya. Oh sorry Wali, aku harus menggunakan waktu. It's 9:11 this morning. Oh my, saya punya jam dengan merasa I have 3 hours. Oh iya, kemarin saya rapat kacau semua sama penduduk kacau, sama orang bulenya kacau jam 11 itu. Saya sudah berusaha membuat jam saya ini tetap Indonesia untuk mengingatkan saya HP saya yang Malay. Jadi tapi kalender saya ngikutin di HP. Ya, that's change.